orang-orang kita ini ya suka malsu-malsu dokumen. Makanya kenapa orang Saudi itu lebih percaya orang Malaysia, dia tetap dibuka. Karena melihat kedisiplinan orang Malaysia, ya kan, orang Singapura. Kalau Indonesia kan enggak, itu yang oknum-oknum akhirnya berimbas kepada yang seperti kita-kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama Cacamu Cangkruk Karo Mikir Cangkir Camu. Bersama saya di studio sudah ada, kali ini agak beda nih narasumbernya, yang biasa berkecimpung di dunia umroh dan haji. Masa pandemi, bagaimana nasib penyelenggara umroh dan haji? Assalamualaikum Pak Haji Amaluddin. Pak Haji Amaluddin Wahab ini pengelola umroh dan haji plus ya, khusus. Dan saya pernah jadi jamaahnya. Ya. Namanya Ebat Wisata. Insya Allah. Siap, Pak Haji. Makin seger walaupun situasi pandemi ya. Ya, gimana gak seger waktu itu terus. Dan sobat, untung ini belum ada keramaian umroh dan coba ada umroh dan haji, umroh khususnya sulit mengundang beliau ini. Sudah ada, cuman sudah ada ya. Mulai kapan nih? Mulai dibuka oleh pemerintah Desember, 23 Desember. Tapi terbatas ya? Nah, yang tanggal 23 Desember itu memang tim uji coba. Ya, cuma 25 orang dari semua perwakilan asosiasi. 25 orang? 25 orang. Ya, rebutan itu. Nah, itu memang ditentukan oleh Kemenag. Sebenarnya itu memang kayak janjinya Kemenag aja, mau membuka umroh di 23 Desember untuk semua PPIU, ya semua penyelenggara. Mungkin karena faktor waktu itu masih Omikron. Masih ada lagi. Ya, akhirnya di cancel lagi. Ya, tanggal 23 Desember itu cancel. Kemudian karena desakan dari teman-teman asosiasi, akhirnya tetap dibuka, tapi dengan 25 orang aja berangkat ke sana. 25 orang, caranya memilih 25 orang? Syaratnya kan perwakilan, jadi setiap asosiasi itu dapat jatah 5. Ya, ada yang 5, ada yang 2, tergantung dari kesediaan mereka yang mau mewakilkan setiap asosiasinya itu untuk berangkat. Dan utusan dari asosiasi. Untuk mendapatkan jatah kuota 5, syaratnya ketat berarti ini ya? Ya, enggak juga. Itu kan ditawarkan bagi yang mau, karena bayar kan. Bayar mahal, sendiri. pasti mahal itu kan? Kalau bayar mahal sih ya enggak juga, karena kan waktu itu kita juga dibantu oleh muasasa, karena muasasa berkepentingan. Kalau Indonesia ini enggak uji coba terus, ya orang datang ke umroh juga akan molor terus. Ya. Makanya kita itu tahun 23 Desember itu kayak jadi kelinci percobaan lah. Kelinci percobaan regulasi baru. Regulasi baru. Ya, kebetulan saya yang termasuk salah satunya di 25 orang itu. Ya. Dapat berapa dari Ebat? Apanya? Dapat berapa jamaah di jatah itu? Oh, enggak. 25 orang itu setiap asosiasi perwakilan, bukan jamaah. Ya, asosiasinya perwakilan. Ya, asosiasi jamaah belum berarti. Bukan, belum. Ya, sampai tanggal 31 Desember itu jamaah masih belum boleh untuk berangkat. Baru dimulai tanggal 8 Januari itu Kemenag sudah membuka umroh untuk jamaah. Januari 20 Januari 2023. 22 ini sudah ya. Sampai sekarang. Ya, jadi keberangkatan jamaah untuk masyarakat, keberangkatan umroh yang untuk masyarakat sudah diperbolehkan. Walaupun awalnya pro kontra, bahkan asosiasi yang saya ada di dalam sempat kena tegur, bahkan viral waktu itu kan di media. Kemenag menegur Ampuri. Karena Ampuri menyalahi komitmen. Ya, kita kan nggak menyalahi komitmen sebenarnya. Kita ini
ingin mendobrak supaya segera dan ada action. Desember itu tidak menunggu Januari. Khawatir kan kita nggak tahu pemerintah ini kadang-kadang bisa berubah-ubah. Iya. Padahal negara lain sudah mulai kan. Ya, kalau makanya kita desak aja udah akhir Desember kita berangkat aja. Kalau gitu khawatir dari Januari ternyata berubah, nggak ada keberangkatan, kan nggak boleh lagi, atau pihak Saudi menutup lagi. Sama-sama gitu kita desak akhir Desember harus berangkat. Waktu itu hanya Ampuri yang berani, dan akhirnya resikonya ya kita ditegur secara tertulis oleh Kemenak, ya kan, sebagai asosiasi yang bandel. Syarat utamanya apa untuk bisa berangkat dari 25 orang? Berarti pengetatannya gimana? Kalau yang harus sudah vaksin. Oh ya pasti itu tidak hanya tanggal 25, itu sudah berlaku sampai sekarang ini, ya kan. Keberangkatan itu harus ada vaksin dosis 1 dan dosis 2. Dosis 1. Ya, dosis 1 2. Terus kemudian kalau vaksin meningitis itu ya masih ada meningitis itu. Masih diperlukan juga. Masih diperlukan. Tetap ya. ada ya. Ya, terus kemudian asuransi, asuransi COVID terutama. Asuransi COVID. Ya, asuransi COVID. Ya, jadi perkembangan sampai menuju ke Maret ini sepertinya regulasi umroh ini sudah mulai sudah mulai istilahnya agak lunak, ya kan. Jadi kalau sebelum tahun 2020 kemarin juga dibuka umroh tapi ditutup lagi. Jangan tahu kenapa ditutup. Kenapa? Indonesia. Jadi tahun 2020 itu per 1 November dibuka umroh, ya kan. Kebetulan saya juga ikut waktu itu. Kemudian per Februari awal tahun 2022, 2021, sorry. Ya, Februari 2021 awal itu Indonesia ditutup, ya kan. Karena apa? Karena tanggal 27 Januari tahun 2021 itu ada keberangkatan jamaah di mana hampir satu pesawat itu laporannya negatif, sampai di Madinah disebut sama Kementerian Kesehatan Saudi hampir 80%, 90% positif semua. 90% ya, positif. Dari 90% positif itu ada 45 laporan swabnya itu bodong. Akhirnya pemerintah ketika awal Februari melihat seperti itu akhirnya tutup. Bahkan ditutup sampai dibuka lagi ini akhir 2021 kan dibuka lagi. Ya, terus sampai 2022 ini. Pada saat ada laporan yang bertolak belakang itu ada indikasi apa dari pihak? Bertolak belakang maksudnya? Itu dari berangkatnya negatif kok sampai sananya positif. Ya ini sudah hanya hitungan karakter orang-orang kita ini. Ya suka malsu-malsu dokumen. Ya kan? Makanya kenapa orang Saudi itu lebih percaya orang Malaysia. Bahkan Malaysia ketika pandeminya parah seperti itu, dia tetap dibuka. Karena orang Saudi melihat kedisiplinan orang Malaysia, ya kan, orang Singapura yang mungkin mereka dianggap sudah nggak mungkin neko-neko, nggak mungkin aspal. Kalau Indonesia kan nggak. Indonesia walaupun landai waktu itu tetap ditutup, ya kan, karena ya itu tadi sering ketemunya dokumen-dokumen aspal. Ya itu yang oknum-oknum akhirnya berimbas kepada yang seperti kita ini. Iya. Tapi itu ya semoga nanti berikutnya ini dengan berjalannya umroh yang sudah mulai normal ini, ya ada informasi juga rencana karantina di Saudi juga sudah mulai mau dihilangkan, ya. Kabar anginnya 1 Maret, tapi saya nggak tahu lagi. Ya, terus kemudian April katanya booster di Indonesia karantina juga di Jakarta juga mulai dihilangkan, ya tentu sudah menuju ke normal. Ya. Kapan mulai dibuka secara umum ya untuk jamaah? Mulai kapan? Yang ada kepastian dari? Kalau yang tahun 2022 ini mulai dibuka umum itu 8 Januari tahun 2022. Iya, Januari, tapi kan belum dilaksanakan secara massal ya. Massal ini cuman memang ada persyaratan tetap, ya kan, usia anak-anak
tetap minimal 12 tahun. 12 tahun. Ya, tapi yang tua tak terbatas. Beda dengan tahun 2020 kemarin. Yang paling tua itu batas maksimal usia 50 tahun. Dan skala pemberangkatan kan tentunya orang-orang yang waiting list ya, yang sudah awal ketika sebelum pandemi kan sudah daftar itu. Enggak, ada yang tercancel. Ada yang baru juga. Ada yang baru juga. Ada yang ya memang ada yang mundur karena mungkin uangnya dipakai untuk kebutuhan selama pandemi. Ya. Jadi ada yang mundur dan orang-orang baru yang daftar baru juga banyak. Tapi untuk umur yang sekarang ini itu rata-rata memang bukan pegawai. Ya kan kalau pegawai dengan ada masa karantina kepulangan kan pulang dia dipecat pasti. Ya. Dan berapa lama masa umrohnya dengan situasi pandemi ini? Masa umroh bisa pokoknya nggak lebih dari sebulan, bisa nggak sampai mati itu nggak masalah. Ya kan 28 hari ya kan, itu masih bisa. Tapi yang selama ini umum 10 hari umroh, 8 hari di sana itu bisa dipraktekkan dalam masa pandemi. Kalau kemarin untuk sekarang ini belum, ya kan? Karena 10 hari itu di regulasi Saudi yang karantina kemarin masih ada. Karantina di sana kan 5 hari 4 malam. 5 hari, iya. Ya, 5 hari 4 malam. Iya, kalau 10 hari itu sama dengan 15 hari berarti. Ketemu efektif di sana itu kan 8 malam. Ya kan, dikurangi perjalanan. Iya. Nah, 8 malam kalau dikurangi karantina 4 malam, ya berarti hanya 4 malam. 4 malam di Mekah Madinah, masa 2 malam di Madinah, 2 malam di Mekah. Ya kan? Jadi dengan posisi karantina dia nggak boleh keluar awal-awal, ya dia dengan perjalanan jauh seperti itu ya rugi, dia hanya 2 malam di Mekah Madinah. Nah, tapi seiring waktu di dalam bulan Februari ini rata-rata yang karantina di Madinah terutama mereka ini H-2 saat pertama tiba itu sudah boleh, rata-rata sudah pada ke masjid semua, kabur semua ke masjid. Karena memang masa karantina istilahnya pengawasan di hotel karantina sendiri longgar, beda dengan tahun 2020 kemarin. Karantina benar-benar dikunci. Ya, yang mungkin pertimbangan orang Saudi sendiri ketika 2020-an belum banyak yang vaksin. Sekarang sudah banyak yang vaksin, sehingga mereka melonggarkan seperti itu. Dengan bertambahnya waktu ya, berarti jamaah kan harus mengeluarkan ekstra biaya yang lebih besar lagi ya, sampai berapa persen itu kenaikannya? Sebenarnya kenaikan nggak begitu signifikan dari kemarin. Ya cuman memang ada karantina di Jakarta itu loh. Ya yang beberapa yang Januari kemarin itu masih 7 hari, sekarang udah turun menjadi 5 hari ya kan. Kemudian ada peraturan lagi booster menjadi 3 hari ya kan. Kalau karantina ini istilahnya sudah nggak ada, sudah dihapus ketika tiba dari luar negeri di tanah air sudah nggak ada karantina, ya mestinya banyak jamaah yang mampu berangkat ya kan. Tanggung jawab siapa untuk biaya karantina, pemerintah atau itu negara? Biaya jamaah itu dibebankan ke jamaah. Ya, jamaah berat ya. Karena belum termasuk. Makanya kalau umroh ya ada yang mereka menunggu tahun depan, maksudnya tahun depan Hijriah, dengan pertimbangan barangkali nanti karantina sudah nggak ada. Sebelum pandemi, Ebat Wisata menerima berapa calon umroh waktu itu? Ya kita sih rata-ratanya ya kemarin hampir seribuan. Itu kita kebetulan waktu itu kita ini ada milad ya bulan Maret. Iya. Pas miladnya Ebat. 3 atau 5 gitu. 5 Maret. Kemudian tanggal 27 Februari 2020 ditutup. Sehingga jamaah itu ya akhirnya jadi kepending. Padahal itu persiapan sudah kita siapkan, hotel sudah kita bayar sebagainya. Ya kan ternyata ada corona itu. Dan beberapa tahun itu ya? 2 tahun, hampir 2 tahun. 2020. 19 bukan? Masa enggak 2020. 2020 awal. Iya, Februari 27. Iya. Iya, tahun 2020. Berarti 2 tahun pending ya? 2 tahun pending. Itu pengaruhnya terhadap jamaah
berapa orang yang merodoli? Semua keluar. Ada yang masih merodoli, bertahan. memang ada rata-rata semua teman-teman juga mengalami merodoli itu. Ya ada yang nggak merodoli juga. Ya kan? Mungkin dia pertimbangan mulai tak coba tak bantek duit. Kita pakai umroh. Nah, termasuk haji juga ada yang merodoli ya. Kita maklumi lah kondisi pandemi itu kan orang butuh uang, nggak ada cash flow. Ya banyak juga yang menarik ya, uangnya. Ya Dan itu ada, cuma tidak banyak ada. Nah, jadi istilahnya teman-teman kita ini fasenya fase mantap. Mangan tabungan. Mangan tabungan. Ya Pak Haji, selama pandemi ya, tentu saja ya kita tidak ngomong bisnis ya, ini kan penyelenggaraan. Ada pengaruh di pemasukan di penyelenggara tempat wisata, gimana? Ya. Kan selama ini wah bisnis, orang kan nggak mau dikatakan bisnis, orang luar mengatakan bisnis umroh haji itu lagi panen-panennya. Begitu kena pandemi, remes wis. Ya baik Mas. Ya, kebetulan ya jauh hari tahun 2011 saya itu sudah punya usaha selain umroh haji. Ya, jadi ada kuliner itu ya? Enggak, bukan, ada beda. SPB di Jombang. SPBU. LPG. Oh, LPG. Ya, pengisian LPG dan agen LPG saya punya di Jombang. Nah, ya itu kan nggak kena imbas pandemi. Iya, diperlukan. Kalau itu nggak ada berarti orang nggak makan. Berarti sudah mikir nih. Nggak mikir sama sekali. Oh enggak ya, itu berjalan dari sendiri. Karena waktu itu ditawarin keluarga aja, ya kan untuk bikin tahun 2009. Tahun 2009 dapat izin prinsipnya dari Pertamina. Tahun 2011 baru merealisasikan pendirian pabriknya itu. Iya. Memang itu ya. Itu yang membantu. Yang paling membantu di saat pandemi ini ya, sehingga suplai income ini tetap ada dari situ ya. Termasuk nyuplai subsidi staff-staff yang ada di EBAT ya kan. Karena tidak mem-PHK sama sekali ya. Saya mem-PHK itu ketika barusan aja ya. Tapi ketika saat pandemi sampai tahun 2020 sampai 2021 bulan Mei, setelah lebaran tuh saya gaji mereka, saya kasih THR ya kan, saya tetap masukkan mereka normal, ya kan, saya masukkan kerja normal. Setelah lebaran saya juga kasih THR, ya kan, terus kemudian baru setelahnya itu baru saya off-kan dulu, ya kan, melihat perkembangan umroh masih belum ada titik terang, baru kemudian kita kurangi. Tapi kita kurangi nih gini teman, kita ini tetap nggak mau menzalimi staff ya kan. Kita panggili mereka, kita kurangi, kita kasih pesangon sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Ya, tidak sampai kan banyak juga teman-teman yang di travel itu staffnya dirumahkan tapi nggak dipanggil lagi. Boleh kanan di. Iya, akhirnya ngerti dia. Jadi kita seperti itu. Ya, sekarang ini kita sudah karena mulai lama ya, yang dengan staff yang maksudnya yang tersisa dari yang kemarin itu kita normalkan lagi. Kita normalkan mulai. Ya mau hampir kita ini sebenarnya off-nya hanya efektif off-nya itu kita paling antara 2-3 bulanan lah off itu. Ya kan? Oh, 2-3 bulan selama pandemi. Selama pandemi 3 bulanan. Masih ada aktivitas untuk menerima calon jamaah? Ya, ada aktivitas yang kita alihkan ke usaha rintis kita. Oh, gitu. Ya kan. Tapi ketika sudah umroh ini kita tarik lagi. Jadi praktis income dari pengelolaan umroh dan haji nol ya, pudul malah. Oh iya, mantap tadi. Mantap. Iya, nggak ada sama sekali. Beruntungnya sudah melakukan persiapan termasuk usaha yang lain tadi ya. Juga bisnis kuliner kayaknya. Iya, Kuno Kini ya. Kuno Kini ya, di Jalan Merapen Surabaya. Ya, selamat aja Kuno Kini itu. Sama juga. Nah, kita dirikan tahun 2018 ya. Sebelum pandemi. Kena pandemi juga. Hampir sama. Pandemi ini sebenarnya gara-gara kena PSBB. Ya, sama efek ya. Terus ya habis kena PSBB sekian bulan ya kan, kemudian baru kita dibuka, sudah selesai kita buka ya kan, sudah belanja naik
kena PPKM, drop lagi. Ya, jadi bisnis kuliner itu di masa pandemi ini kayak gelombang laut. Iya, karena ada tsunami. Jadi tambal sulam ini sekarang ini ya. Iya, jadi tapi dengan apa istilahnya di kuliner juga ada pengurangan dari staf-staf, ya dari maksudnya dari karyawan di pulau. Ya kalau dihitung dengan pendapat sekarang sih ya alhamdulillah nggak sampai tekor lah. Apa hikmah dan pelajaran dari musim pandemi ini, pandemi COVID ini bagi usaha pagi? Ya mungkin kita diingatkan aja sama Allah ya untuk orang untuk bisa koreksi bahwa kita ini selama ini masalahnya mendayo ke rumah Allah itu sama tuan rumahnya kan selama ini nggak pernah dimanja masalahnya. Ya ketika kita berkunjung ke sana tuan rumahnya tidak memperbolehkan berarti kan harus ada dikoreksi. Ya, dalam satu sejarah kehidupan kita ya. Ya, kita tidak boleh kehidupan kita. Terus kemudian dengan adanya pandemi ini kita memang dituntut untuk melek buka mata. Nah, karena pandemi ini selesainya pandemi ini ya seperti nanti tahun depan itu bukan akhir sebuah masalah dari para penyelenggara umroh, tapi itu awal sebuah masalah. Awal sebuah masalah karena apa? Karena apa? Karena sistem pemerintah Arab Saudi ini kan dalam rangka mengejar visi 2030, dia itu punya obsesi untuk mendatangkan sampai sekian juta jamaah umroh. Ya, sampai gunung-gunung Jepang kali ya. Jadi hotel. Bukan itu sampai tempat-tempat wisata yang di Mada Insya di tempat-tempat dihidupkan semua ya kan, bahkan bikini orang pantai itu yang dihidupkan. Itu dalam rangka mendatangkan tidak hanya jamaah umroh tapi jamaah turis asing dan sebagainya. Turis umum ya. Turis umum itu dia terobsesi oleh Dubai ya kan, yang begitu mendapat income selain umroh. Jewer ya Gusti Allah. Bukan jewer. Gini, bukan itu nggak ada kaitan. Karena gini, saya katakan tadi kenapa ini awal sebuah masalah ya terkait dengan obsesinya pemerintah Arab Saudi itu. Ini ke depan itu si pemerintah Arab Saudi sudah istilahnya merubah pola bisnisnya dari mereka ini menghormati tamu Allah, tapi sudah pendekatan memang benar-benar pure bisnis. Ya, termasuk dia menutup celah-celah kebocoran keuangan negara dengan membuat sebuah platform yang dimana pembayarannya tidak ada lagi sistem manual. Nah, makanya pihak Arab Saudi yang sekarang ini sudah mulai dipraktekkan. Yang dulu kita beli hotel hotel pakai uang transfer atau visa bayar belakang, lah itu sudah nggak ada sekarang. Semua harus dibayar di depan, ya kan? Jadi hotel semua harus dibayar lunas dan semua juga melalui proses online digital. Ya. Karena ketika paradigma Arab Saudi ini masih pendekatannya melayani tamu Allah, itu yang namanya hotel-hotel ya walaupun ramai tapi masuk ke negara sedikit. Karena apa? Karena undang-undang di Saudi itu kalau melayani tamu Allah nggak ada pajak. Akhirnya senang pemilik hotel yang mereka kenyang dengan terima uang tapi nggak ada bayar ke negara. Pemerintahnya itu. Nah, ini yang dilihat oleh pihak kerajaan JNAE gitu. Karena akhirnya dirubah bahwasanya sekarang harus masuk platform semua. Ya, jadi platform JDC Saudi Al-Maqoom itu sudah mulai bergerak untuk menuju ke umroh, haji atau turis dengan memakai sistem platform. Ya. Bahkan yang sudah masuk di sana dari 200 OTE itu sudah ada 22 OTE yang sudah terdaftar resmi, di antaranya Agoda. Loh, Pak Haji Amanuddin, sistem pembayaran yang dilakukan pemerintah Arab Saudi dampak terhadap penyelenggara gimana? Harus cash, harus siap duit ini.
Kan selama ini ada apa ya? Ada fleksibilitas pembayaran selama ini. Dengan ada aturan main begitu nggak malah menyulitkan atau memudahkan penyelenggara? Ya biasanya kalau penyelenggara itu mau ngurus visa misalkan, ya visa only itu ya mungkin kalau dulu orang bisa langsung bayar ke muasasa dengan bayar belakangan, ya mungkin mereka sekarang ini minta luang istilahnya lunak pembayarannya ke provider. Ya sebenarnya tahun sebelumnya juga sama sih. Ya polanya sama-sama ada pembayaran lunak atau pembayaran lunak dari istilahnya provider itu nggak terlalu kaku untuk mengirim invoice kepada para PPU yang mau bikin yang istilahnya no visa itu. Ya. Memang ketika saya haji ikut pemerintah, yang bukan haji plus, haji lokalan gitu, haji ikut pemerintah, itu sih kita udah lunas kan pemerintah. Tapi kalau ikut penyelenggara operator ini, saya juga pernah sih ikut ada kemudahan-kemudahan. Sampai terakhir itu baru lunas karena waktu itu dolar naik turun ya. Dolar naik turun ada kemudahan. Kemudahannya luar biasa sama Pak Amaludin, bahkan saya kurang banget mau berangkat itu dengan baju grup tim dari Sidoarjo ini seragam nasional. Ya, kalau di Hebat sendiri ada seragam khusus dan saya merasakan itu ketika kemudahan yang diberikan oleh penyelenggara namanya Hebat Wisata. Dalam kasus ini, dalam perubahan ini kan berarti nggak akan ada kemudahan buat jamaah yang duit pas-pasan yang kurang itu. Ada toleransi di masih ada kemudahannya di provider. Cuman kalau dulu provider itu kalau ada agen atau agennya atau mungkin penyelenggara umroh ngutang itu masih nggak masalah. Tapi kalau sekarang lunas pergi. Ya, provider itu takut diutangi karena khawatir itu benar-benar penyelenggara ini nggak ada uangnya karena uangnya dipakai selama pandemi. Yang mantap tadi malah tabungan itu. Berarti ada garansi berapa itu pada? Apa ya? Penyelenggara naruh garansi karena jamaah itu rumah sing lunas gitu. Tapi kuota sudah diambil gitu. Gimana? Itu sih istilahnya kalau dengan penyelenggara provider itu biasanya ya tahu lah, maksudnya kalau memang dia komitmen atau kredibilitasnya itu bagus, provider percaya. Tapi kalau dilihat karena sekarang ini memang semua pada khawatir kalau bayarnya nggak lunas itu khawatir. Khawatir nanti ya tadi kan banyak penyelenggara itu uangnya ada yang nyusut dan sebagainya, ya kan itu yang khawatirnya di situ. Makanya dengan adanya pembayaran online ini sebenarnya kalau dibanding dengan dulu ya hampir nggak ada bedanya lah. Kan rata-rata penyelenggara juga bisa memberangkatkan jamaahnya. Ya nggak tahu dengan apakah jalur telepon atau bagaimana, nggak tahu, yang penting ada keberangkatan yang tertunda. Harga atau biaya untuk umroh ke depan berapa yang dipatok oleh dolar? Kalau yang sekarang ini aja ya, kalau keberangkatan sekarang 20 juta ya kan sampai 21 juta rupiahnya ya? Iya rupiahnya, bahkan ada yang sampai 30 juta. Tergantung bulan ya? Tergantung hotel bintangnya. Oh, hotel bintangnya. Ya, hotel bintangnya. Waktu itu saya bisa tidur di hotel bintang 5 itu ya? Iya, kalau haji. Zam-zam. Iya, kalau umroh. Masih di hotel tower Zam-zam itu? Ya, haji itu ada 7 hotel di situ. 7 hotel. Ada 7 hotel. Jadi, dan masih itu menjadi skala prioritasnya Hebat ya? Enggak, ada macam-macam. Saya lebih banyak ada di Movenpick. Movenpick ya sebelah. Ya, ada di Marwat Rotana. Itu kan namanya Abraj Al Bait. Tower Abraj ya. Orang anggapnya itu Zam-Zam ya. Karena lokasi yang sama. Iya, karena dulu yang penghuni hotel pertama ya Zam-Zam, memang sebelum hotel-hotel di situ pada masuk semua. Masih bangunan masih kosong, ada bangunan hotel pertama Zam-Zam. Makanya sebutannya Zam-Zam. Ya. Haji berapa? Haji plus sekarang. Haji plus sekarang ini ya kita belum bisa melihat
perubahan harganya karena memang regulasi belum keluar. Ya kan? Mengikuti situasi pandemi, pasca pandemi ya. Ya insya Allah mungkin ada lah, haji tahun ini ada. Ya karena umroh juga sudah dibuka, ya kan? Dan kemudian tidak ada problem yang signifikan. Ya, sehingga pemerintah Arab Saudi semoga aja sudah memperbolehkan umroh haji untuk Indonesia, dan pemerintah Indonesia terutama pemerintah Indonesia juga mengizinkan jamaahnya untuk berhaji. Yang kita khawatirkan sekarang ini kan kebijakan pemerintah Indonesia yang nggak boleh memberangkatkan. Keberangkatan dari kita sendiri. Khawatirnya kan nggak istilahnya gini. Kalau haji kuota itu ketika haji reguler ini nggak diberangkatkan, haji plus kuotanya pasti nggak diberangkatkan juga. Ya pemerintah nggak mau ada gejolak di kalangan haji reguler sehingga berujung kepada gejolak politik, kegaduhan politik istilahnya. Pasti kalau ketika haji reguler ini nggak berangkat, otomatis semua nggak akan diberangkatkan. Ya, berarti kurangnya di haji biasa reguler itu kan. Ya, ini yang kita khawatir bagi penyelenggara haji plus itu di situ. Karena kalau penyelenggara haji plus itu kesiapan kita ini insya Allah dengan kondisi pandemi seperti ini tetap kita siap untuk memberangkatkan. Ya, tapi kalau haji reguler itu kan banyak birokrasinya. Ya, khawatirnya di situ. Ya semoga aja ada, walaupun ada pembatasan ya tetap ada. Dikasih kuota berapa haji plus untuk awal-awal setelah pandemi? Sudah ada bocorannya? Belum. Bocoran ada ya kan. Berapa? Dari katanya ketua masing-masing konsorsium ya? Bukan. Katanya ketua Maktab 111 itu ada yang mengatakan sekitar 30% atau 50% dari kuota yang kemarin. Tapi kita lagi ya. Berapa? Cuman kalau itu terjadi ya haji plus paling dapat 4.000. Yang standby dari penundaan kemarin berapa orang di Hebat? Kita kuota yang tertunda itu sekitaran ada 400 sampai 500 jamaah. 400 jamaah. Ya, jamaah haji. Jamaah haji. Itu. Dan ini harus diberangkatkan tahun ini kan. Nah, tapi kan kuotanya kecil. Terus apa kompetisinya? Ya, untuk seleksinya ini. Kalau seleksi haji kuota nggak masalah, karena apa? Karena yang menentukan kan Kemenang. Nomor sekian boleh berangkat. Iya, bukan dari pihak penyelenggara. Ya. Dan saya sempat dibimbang-bimbang lagi karena pernah berangkat sebelumnya di reguler itu kan. Kalau haji plus, kalau haji furoda yang cepat itu juga tergantung dari kecepatan kita untuk mengantrikan visa ke Saudinya. Iya, Pak Amaldin berangkat dari usaha untuk melayani jamaah dalam penyelenggaraan umroh haji. Sebelum membuat Ebat Wisata ini kan ada orang tua ya, Pak Haji Wahab. Itu reguler ya, reguler. Pelayanan dari KBIH, apa namanya? KBIH Mabruro. Ya. Itu kan luar biasa di Sidoarjo ya. Iya waktu itu. Paling banyak itu. Mungkin dari situ panjenengan kemudian mendirikan Ebat untuk pelayanan khusus. Iya. Dan dulu ketika KBIH Mabruro itu masih yayasan, saya sudah sampaikan ke orang tua untuk bikin PT. Ya waktu itu kan santer kan haji reguler mau dikelola pemerintah sehingga KBIH nggak perlu. Gitu. Nah, saya bilang ke orang tua saya, kita harus bikin PT karena supaya kita nggak kegiles. Ya. Akhirnya kita bikin PT Mabruro. Kebetulan saya waktu itu yang bikin semua. Dia terbentuk, kemudian dalam perjalanan waktu. Tahun berapa sih? Tahun 2005. 2005. Ya. Rame-ramenya itu reguler ya? Iya, tahun 2005. Setelah itu tahun 2010 saya beli, tahun 2008 saya beli Ebat, tapi belum saya pakai. Baru tahun 2010 saya pakai. Milih siapa Ebat? Ada pilih orang Jakarta. Orang Jakarta, nganggur, nggak jalan gitu ya? Take over ya? Iya. Akhirnya saya beli itu, baru tahun 2010 itu saya baru pakai secara normal. Pertama kali memberikan berapa jamaah di tahun? Kalau yang 2000, saya ini tahun 2000 berangkat jamaah haji plus itu tahun 2006 ya, itu sekitar 38 ya. Masih kecil ya? Ya, terus kemudian tahun 2000 waktu itu kan kalau nggak salah haji itu 2 kali dalam 1 tahun. 2006-nya kalau nggak salah. 2006. Ada haji di awal sama haji di akhir. Ya. Nah itu yang kedua itu 83 walian ini. Ya, terus berkembang ya.
Ya, terus kemudian faktornya apa menurut jamaah? Pelayanan atau kemudahan yang lain? Ya kita mengalir aja waktu itu ya. Kita mengalir dengan waktu itu kan terutama 2010 kita itu Batin masih belum terkenal. Ya, masih belum terkenal karena terkenalnya waktu itu masih Mapuro. Sehingga 2008 saya terkesan sekali dengan pelatihan manasik yang pakai teknologi. Ustadz Malik itu dulu. Ustadz Malik. Sekarang udah istimewa. Sekarang udah lewat. Wah, teknologi kayak motivator. Iya, sekarang udah usah. Udah lewat ya. Jadi masanya sekarang metaverse itu. Ya. Dan puncak suksesnya berapa jamaah? Ya, jadi sebelum tahun 2008 itu saya mulai pakai ebat, ya kan. Kemudian Mapuro sudah pakai, tapi persoalannya jamaah-jamaah yang pernah ikut saya itu pada daftarnya salah alamat ke Mapuro semua. Oh gitu ya. Akhirnya saya punya inisiatif waktu itu di Radio SS itu, Kelana Kota. Saya tampilkan, udah kita pokoknya kita harus iklankan dengan mutu terbaik dan namanya gitu. Ya itu saya kejar terus, akhirnya orang-orang bahkan lebih dari ekspektasi, dipikir kita ini dapat juara gitu. Tapi dalam pola pikir panjenengan pada saya itu bahwa usaha penyelenggaraan umroh haji ini masa depannya nggak bakal pudar lah, nggak bakal. Tapi dengan adanya pandemi, masya Allah ternyata beda. Seakan-akan nggak ada habisnya nih kan waktu itu ya. Iya. Bayangan kita kan seperti itu, sehingga menjamur bisnis itu dan kemudian ditata oleh organisasi Ampuri, apa kan gitu kan. Iya. Ke depan pasca pandemi akan menuju ke sana lagi atau berjalan gimana? Tati-tati atau gimana usaha ini? Jadi kalau ada istilah orang selama baru itu orang umroh itu pasti tetap ada, ya kan? Itu tahun 2016 dulu saya sampaikan ke teman-teman di Permas Asosiasi itu, saya sampaikan kita itu sebagai penyelenggara harus segera buat antisipasi, ya kan? Karena ke depan ini nggak akan terelakkan, akan datang namanya tsunami umroh. Tsunami umroh ini mungkin nggak akan menimpa ke masyarakat, menimpanya ke penyelenggara. Karena apa? Karena dunia digital, ya kan. Terus kemudian pengusaha kelas kakap terjun juga ke dunia umroh, ya. Dan belum lagi orang-orang pemain-pemain hulu yang hanya jualan hotel sekarang juga masuk ke Indonesia, masuk ke wilayah retail juga, masuk ke wilayah hilir. Power mereka di hulu ini kan kuat, ya kan. Kalau mereka kemudian masuk hilir, ya kan, akhirnya hilir dia kuasai pasar, kemudian hulu dia kuasai, ya kita sebagai penyelenggara notabene yang nggak bisa menguasai hulu, akhirnya jadi penonton di divisi. Ya betul. Ya kan. Itu saya sudah sampaikan tahun 2016 itu. Waktu itu ada yang percaya dan enggak, ya kan. Tapi sekarang dengan berjalan waktu mereka sudah begitu baik, ya. Dengan pertama ada Traveloka, BPW amblas semua, ya kan. Kemudian Gojek, ya kan. Taksi biasa yang manual amblas semua, ya kan. Itu saya sampaikan benar memang. Kementerian Agama ini akan memprotek, ya kan, keberadaan kita dengan regulasi. Tapi jangan lupa kita ini berhadapan sama dunia teknologi. Ya kalau mereka ini sudah bicara platform, ya tidak ada batas negara di situ, ya kan. Bahkan sekarang ini si pemerintah Arab Saudi dengan platformnya itu sudah mulai membuat visa turis, ya, di mana visa turis ini bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat, ya. Ini yang sudah langsung bisa, direct, yang sudah menikmati itu Malaysia, Singapura, sama Inggris, sama beberapa negara yang sudah dipercaya. Indonesia belum, karena apa? Indonesia masih ada predikat overstay. Makanya saya sama teman-teman tuh
bilang kalian ini harus terima kasih kepada orang Madura, orang NTB, ya kan, orang yang kebetulan provinsi itu penduduknya banyak yang kabur di sana, umroh kabur, ya kan, sehingga Indonesia kena predikat overstay. Ya, dengan predikat overstay ini akhirnya pemerintah Arab Saudi masih belum menerapkan visa turis di Indonesia. Kalau itu diterapkan, ya orang nggak perlu daftar lagi ke travel, ya kan, mereka seperti orang daftar ke Turki yang pakai online visa keluar sendiri atau mungkin ke Eropa, ya kan. Itu apa istilahnya, itu yang akan terjadi kalau seandainya pemerintah Arab Saudi sudah berani untuk menerapkan itu di Indonesia. Ya, tapi tidak kemudian hal seperti itu tidak akan dilaksanakan. Ya, kasarnya tunggu waktu. Ya. Nah, selama tunggu waktu inilah kita harus mengantisipasi. Makanya saya itu selalu mengedukasi teman-teman travel, ya kan, kalian itu jangan berpikir jangka pendek. Ya, jangan hanya melihat bahwa umroh itu Anda akan nikmati sepanjang masa, nggak akan mungkin. Ya kan, era udah beda, pasti akan berubah. Ya, jadi ketika Anda ini bermain di dunia yang akan datang pasca pandemi atau di dunia platform, di mana platform itu akan muncul di situ pemain kelas kakap, baik itu dari internal di dalam negeri ataupun dari luar negeri, ya. Dan selama kalian ini, teman-teman ini tidak bersinergi atau membentuk semacam kesepakatan bersama, ya kan, atau koperasi, misalkan sebuah koperasi atau sebuah perkumpulan yang bisa berkolaborasi, ya tentu dengan kita bertarung dengan mereka satu-satu, ya kita akan porak-poranda. Nah, makanya saya itu menggagas untuk bikin semacam asosiasi gitu ya, kayak puzzle gitu, ya kan, satu-satu kita kumpulin hingga yang besar, karena musuh kita nanti musuh besar yang datang di depan kita. Dan penentu kebijakan itu ya, bisa jadi. Nah, gini, karena gini, kayak Agoda, kayak Traveloka, ya kan, kayak mereka masih belum bisa masuk ke wilayah umroh dan orang masih belum belanja di platform marketplace itu ya. Karena platform mereka masih belum istilahnya familiar atau masih belum ada cita rasa sesuai dengan seleranya jamaah Indonesia. Ya. Jadi platform ini memang dalam jangka pendek ini mungkin masih belum diterima secara 100% oleh masyarakat. Ya, masyarakat masih paranoid dengan banyak ditipu umroh, ya dia ngeluarin uang di online 20 juta masih takut. Ini kalau hilang kan bisa. Kalau uang ini lenyap ini kan sudah terasa. Beda kalau beli tiket detik.com, tiket.com dan sebagainya yang hanya 1 juta 2 juta, ya kan, itu kalau ada hilangnya kan nggak terasa. Tapi kalau sudah visa umroh itu kan paling kan 20 juta, apalagi kalau haji plus, ya kan. Hal seperti ini masyarakat itu masih ada semacam paranoid, ya, takut untuk berbelanja online di dunia umroh haji. Ya, tapi itu tidak kemudian seperti yang saya katakan tadi, tidak kemudian tidak ada. Kalau nanti pemerintah Arab Saudi sudah menerapkan mutlak, ya kan, platformnya itu dikonsumsi juga oleh masyarakat, ya masyarakat mau nggak mau akan teredukasi di situ, dan mau nggak mau mereka akan tergiring untuk bisa berbelanja umroh melalui platform. Sehingga mereka dihadapkan pada sesuatu yang nggak bisa mereka memilih lagi. Ya, kalau itu sudah terjadi, maka otomatis masyarakat akan sudah familiar dengan masalah platform. Ya, kalau kemudian diterapkan lagi oleh pemerintah Arab Saudi untuk kemudian masuk ke B2C, ya otomatis masa keemasan penyelenggara umroh ini juga akan tinggal kenangan. Selesai. Ya, makanya saya menyampaikan untuk tetap membuat bisnis alternatif. Ya kan, alternatif. Terus kemudian di sisi lain kita berkolaborasi, bersinergi, ya supaya perkumpulan antar penyelenggara umroh itu tidak menjadi sebuah reuni, ya kita tidak jadi alumni, tapi kita
akan tetap menjadi penyelenggara umroh, tapi di takdir yang berbeda. Ya, jadi mencari ruang yang benar-benar tidak dimiliki orang lain. Ya, dan yang paling penting yang mengetahui jalan tikus umroh itu ya kita. Kalau orang Saudi bikin platform, mereka hanya tahu jalan besarnya aja, jalan provinsi, jalan nasional. Tapi kalau jalan desa dan kabupaten kita tahu. Ya, modal ini jalan ke pasar yang sekarang sudah tidak ada. Akhirnya modal ini yang menjadi kekuatan kita, ya kan? Yang saya pun sekarang ini sudah mulai merintis teman-teman agent-agent untuk saya kumpulkan, untuk saya bikin semacam koperasi, ada koperasi primer, koperasi sekunder yang nanti berbagi peran. Kemudian juga saya siapkan backup koperasi simpan pinjam yang untuk membackup persoalan dana-dana. Kemudian juga saya siapkan juga platformnya. Saya juga membangun dengan koperasi itu saya bangun jaringan menjadi klaster-klaster. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka persiapan menuju ke suatu saat kita berhadapan dengan kompetitor raksasa itu. Ya. Berarti gini, apapun yang dilakukan di dunia dalam situasi pandemi ini, berarti tanda petik akan terancam juga kan? Ya. Kalau melihat perkembangan platform yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh pebisnis dengan era digital, bisnis marketplace kayak begitu, berarti fungsi penyelenggara haji dan umroh ini apa? Karena masyarakat dan calon jamaah haji itu sudah melakukan pembelian sendiri di pertarungan global ini tadi. Ya kalau nanti hariannya itu tiba ya tentu penyelenggara sudah tinggal kenangan. Ya tinggal kenangan. Jadi penyelenggara pasti, makanya saya membuat konsep kebersamaan itu di dalam rangka menghadapi penyelamat perekonomian akan datang itu, bukan penyelamat perekonomian, tapi menyelamatkan eksistensi kita sebagai penyelenggara dan tetap terjaga. Nah, itu kalau dan juga dalam rangka untuk menghadapi serangan-serangan dari pemain-pemain hulu, dari Mesir, dari Saudi yang datang ke sini, ya kan? Mereka datang ke sini enak aja mereka, supaya murah mereka kawin dengan orang sini, ya kan? PT-nya di atas nama. Nah, tapi mereka menguasai pasar di sini. Nah, kita jangan sampai jadi penonton sendiri. Ya. Oke sahabat, waktu kita sebenarnya mepet banget nih, tapi pembicaraan sudah mulai hangat ini, udah menuju ke bisnis yang sebenarnya. Tapi tetap penyelenggara haji bukan berpikiran bisnis, sebagaimana disampaikan oleh Pak Haji Amaluddin. Pak Haji, terima kasih atas kunjungannya, dan mudah-mudahan kita segera dihilangkan dari pandemi. Amin. Dan tadi dalam pembicaraan sudah jelas bahwa kita harus persiapan di sektor bisnis yang lain, yang real bisnis. Kemarin kan sudah menjadi relawannya Allah untuk melatih pelayanan. Dan sekarang kita sudah berpikir rasional bagaimana untuk mendapatkan profit yang halalan thayyibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cangkir jamu. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas kunjungannya di studio kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.